Selanjutnya, soal nomor 5 yaitu perusahaan Alfa pada 31 Desember dia total aktifnya terdiri dari kas, piutang, sediaan, aktif, untuk pasifanya dari ucapan yang sama tahan. Informasi lainnya adalah 36 1 tahun selanjutnya. Perusahaan membagikan dividen saham sebesar 20% dan harga pasar saham pada saat itu sebesar 1.000. Pertanyaannya adalah, apakah nilai dividen saham perusahaan? Ini saya akan mengerjakan di sini kalian bisa lihat soal nomor A. Dividen saham yang usaha. Jadi sebelumnya kita harus tahu ya harga per lembar saham itu. Ya. Di dalam soal sisi pasifa terangannya kapitalisasi saham sebesar 20 juta. Dan harga per lembarnya 1.000. Arti dari sini kita bisa menyimpulkan jumlah saham yang beredar juta di. Kemudian si PT Alfa ini dia membagikan dividen saham sebesar 20%, adalah 20% dikalikan total saham yang beredar yaitu 20. Artinya tiap lembar saham investor bahan sebesar saham. Jadi untuk nomor A sudah terjawab, besaran dividen saham kan perusahaan adalah 4.000. Dan soal nomor bagaimana susunan kaca nomor 15. Bagaimana susunan kaca perusahaan setelah lakukan pembagian dividen saham? Tanggal lancarnya kan tetap juta ya, karena pembagian dividen saham tidak akan struktur saham saja. Tentang jangka juga saham biasanya karena dia ketambahan 4.000 tadi, total saham yang oleh perusahaan. Jadi kalau mau kapitalisasi saham saja kali saham kali 1.000 hasilnya 24 juta. Untuk IQ saham ini kita terus menambahkan IQ lama di dalam soal juta. Kemudian ada keterangan harga saham jadi 1.000. Berarti kan ada selisih harga awalnya 1.000. Jadi 1.000 selisihnya Rp500. Sedangkan akan dibagi sebagai IQ lamanya juta ditambah dengan juta dan singkat adalah 16 juta. Kemudian tahan di soal tahan sebelumnya yaitu 8 juta ya. Ditahan lama itu dapat juta.
Dan kapitalisasi saham sebagai adalah sekarang dikalikan dengan dividen saham yang dibagi 4.000 sekali. Ya, berarti kan logikanya begini. Ya, awalnya laba itu sejumlah 4 juta. Karena ya saham sebesar 1.100 kali si alfa dia akan hanya awalnya 8 sehingga dapatkan ya atau sifatnya tetap 170 juta. Baik itu sebelum pembagian dividen saham setelah pembagian saham alfa total pasifanya sama-sama 70 juta yang berupa struktur di sini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya soal nomor C. Jika pada 28 si PT Alfa ini melakukan stock split dengan satu saham dan ada 3 saham sebesar 10%. Artinya di sini adalah si PT Alfa itu bagi saham melakukan stock split, kemudian habis stock split dia membagikan dividen. Jadi ada 2 aksi korporasi, stock split dan stock. Kita diminta untuk menuliskan susunan neracanya. Nah, dia akan seperti ini. Ya, bagian C ya. Bukan bagian T ya, ini lanjutannya ya. Si alfa tadi stock split 1/2. Ya, berarti kalau awalnya si saham beredarnya itu totalnya kalau dia stock split 1 dikalikan 2 hasilnya 4, harganya juga harus dibagi awalnya 1.000, harganya gitu jadi 500 ya. Susunan neracanya adalah untuk utang lancar maupun utang yang tetap ya. Untuk agio dan laba ditahan juga tetap. Yang berbeda adalah saham besar ya. Kapitalisasi besar atau kapitalisasi saham pasti tetap sama. Sahamnya sama ya. 40.000 lembar kali 500.000. Hasilnya sama 170 juta. Nah, kemudian si PT Alfa ini setelah stock split dia mau bagi saham sebesar 10%. Berarti kalau dia awalnya tadi setelah stock split saham beredarnya, berarti kalau dia mau bagi 10%-nya saham yang ini adalah kan diminta untuk susun neracanya setelah stock split dan setelah saham. Yang lancar sama, yang jangka panjang juga sama. Di saham biasa ini besarannya berbeda teman-teman ya. Kalau di awalnya setelah stock split saham biasanya itu 2 juta. Nah, setelah stock split, setelah dividen saham, komposisinya berbeda. Dia saham yang beredar adalah 4, hasilnya 4, sedangkan harganya kan sudah di stock split Rp100 ya, hasilnya adalah saham biasanya alfa yaitu 20 juta. Untuk IQ ya, IQ berarti kita harus menjumlahkan IQ lama dengan IQ baru. IQ lamanya
posisi di sini ya, 11 juta. Kalau kalian bingung, ini angkanya dari berapa, tinggal diklik saja rumusnya, ya. Agio lamanya 16 juta. Kemudian ketambahan dia bagi dividen saham. Kemudian harganya 30 April itu hanya 1.500, berarti kan ada selisihnya. Dari 500 rupiah setelah stock split jadi 1.500, selisihnya 1.000. Sehingga Agio pasti berubah. Agio-nya yang awalnya 16 juta 16 juta ditambah dengan 4 juta. 4 jutanya itu selisih harga per sahamnya kalikan dengan saham. Nah, kemudian si laba ditahan ini pun juga berbeda, juga berkurang ya. Yang awalnya 84 juta, dia berkurang. Ya, dapatnya dari mana? Ya, 84 juta dikurangi dengan, ya, dia kan bagi dividennya besar. Terus harga sahamnya itu 1.100. Ya, totalnya kan 1.100 kali 4.000 juta. Ya, 84 juta dikurangi 8 juta, hasilnya 78 juta. Sehingga total pasifa dari PT Alfa setelah melakukan stock split dan setelah melakukan dividen saham itu 170 juta. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi total pasifanya itu tetap posisi di dalam. Jika tidak paham, silakan ditanyakan pada kolom chat.